bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali ya kita sudah merayakan kasih setia Tuhan dalam peringati Hari Raya Imlek ya. Itu semua karena bukti kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Siapa yang bersuka cita? Oh, pasti adik-adik di rumah semua bersuka cita ya. Dan hari ini juga kita bersuka cita karena hari ini kita boleh lagi datang untuk menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Ya, jadi mari kita siapkan hati kita, diri kita supaya bisa fokus, jangan lagi bermain ya. Oke, kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat dan siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nanti ya. Oke, kalau sudah ready, kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, memulai ibadah kita, semuanya duduk yang baik. Kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sikap yang hormat. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu dengan sikap berdoa. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa hari ini ya Tuhan, Engkau memanggil kami dalam ibadah sekolah minggu. Dan kami ya Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama dengan Lause ya Tuhan, mau datang kepadamu dalam puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan juga nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Berkati Lause yang memimpin pujian, Lause yang memainkan musik, Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya boleh berdiri supaya lebih semangat. Coba kita yel-yel dulu ya. Oke, kalau Lause bilang siap memuji Tuhan, siap.
siap, siap. Coba ya, kita semuanya sama-sama ya berdiri dengan semangat. Siap memuji Tuhan. Siap, siap, siap. Oke, kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita nyanyikan pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Oke, puji Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Dan biarlah pujian tadi betul-betul ya dari hati kita, bahwa kita mau memuji Tuhan selama-lamanya. Kita akan membawa persembahan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Dia begitu mengasihi kita. Kita berikan dengan kesungguhan hati dan kerelaan hati kita. Adik-adik nanti bisa masukkan persembahannya ya. Kemudian kita nyanyi bersama-sama lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Oke? Kita naikkan pujian ini sambil memberikan persembahan. Kita berikan dengan sukacita dan pujian ini kita nyanyikan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Tuhan tunjukkan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Engkau telah memberkati papa mama kami. Ya Tuhan, hari ini kami membawa korban persembahan syukur kami ya Tuhan.
Biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan boleh pakai persembahan ini dimanapun Tuhan mau pakai. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan iblis merebutnya. Ya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Hidup Menurut Perintah-Mu. Mungkin adik-adik ini masih lagu baru ya, tapi kita belajar sama-sama ya. Pertama mungkin dengarkan lause dulu, nanti kalau pengulangan yang kedua adik-adik boleh ikuti pelan-pelan ya. Oke. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Sekali lagi. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Megres. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan karena kami sangat menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami untuk hidup dengan benar, hidup baik seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami mendengar, mengetahui dan mengerti, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak sudah siapkan Alkitab? Kalau belum, cepat-cepat ya. Ambil Alkitab. Kalau belajar firman Tuhan, Alkitab ada bersama dengan kita. Sudah diambil? Bagus. Apakah anak-anak suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Apakah anak suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Apakah anak-anak lebih suka main game atau mendengarkan firman Tuhan? Apakah anak-anak lebih suka nonton YouTube atau TikTok, atau anak-anak lebih suka mendengar firman Tuhan? Anak-anak, kalau kita mencintai firman Tuhan, kita membaca setiap hari, lalu kita renungkan, kita pikirkan, lalu kita lakukan, maka kita akan bersukacita. Ada banyak hal yang baik dan menyenangkan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mentaati firman Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Raja Asa. Masih ingat ceritanya? Tetapi kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, kita tidak mau membacanya, kita tidak suka baca, kalau baca ngantuk, lalu kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, kita sendiri yang akan susah, kita sendiri yang akan sedih. Contohnya yang seperti Adam dan Hawa, seperti juga Imam Eli. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang sangat mencintai firman Tuhan, yang suka belajar firman Tuhan, yang melakukannya. Ya, namanya
Ezra. Namanya Ezra. Nah, anak-anak, coba anak-anak buka di Alkitab. Ada sebuah kitab namanya Ezra juga. Coba kita cari ya. Ezra. Anak-anak bisa minta tolong papa atau mama ya untuk mencarikan di mana Ezra. Ezra itu ada di bagian Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Sudah ketemu? Nah, kita buka Ezra pasal 7. Ezra pasal 7. Anak-anak buka saja ya. Kasih tali yang di sini ya. Ezra pasal 7. Oke. Nah, sebelum kita baca ya, Ibu mau perkenalkan dulu kepada anak-anak siapa itu Ezra. Ya, mungkin anak belum pernah dengar nama ini ya. Nah, Ezra itu adalah seorang imam. Anak tahu imam itu siapa? Apa tugasnya imam? Imam adalah orang yang Tuhan pilih untuk memimpin ibadah di bait suci atau di rumah Tuhan, seperti pendeta gitu ya, yang memimpin doa dan juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, itu tugas imam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ezra. Nah, anak-anak, Ezra ini tinggalnya di negeri Babel. Babel itu negeri yang jauh dari Israel. Padahal Ezra itu orang Israel, orang Yahudi. Kok bisa dia tinggal di Babel ya? Ada ceritanya anak-anak. Dan ceritanya itu sangat menyedihkan. Begini ceritanya. Dulu orang-orang Israel terus berbuat dosa. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka membuat Tuhan sedih dan murka. Mereka tidak suka firman Tuhan. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Apalagi melakukan firman Tuhan, tidak mau. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi orang-orang Israel. Mengasihi mereka, sabar kepada mereka. Berkali-kali Tuhan itu mengirim nabi-nabi untuk menegur orang Israel supaya mereka bertobat, sadar dari dosa mereka. Tapi anak-anak tahu apa yang mereka lakukan kepada nabi-nabi Tuhan itu? Mereka memukul nabi-nabi Tuhan, ada yang mereka masukkan ke dalam penjara, ada yang mereka bunuh. Itu membuat Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka, sehingga Tuhan menghukum Israel. Tuhan membiarkan Raja Babel yang gagah perkasa bersama tentara-tentaranya menghancurkan kerajaan Israel, merampas semua barang-barang berharganya, mengambil emasnya, peraknya, dibawa ke negeri Babel. Dan orang-orang Israel juga ada yang dibawa pergi ke Babel, menjadi tawanan, menjadi budak di sana. Sungguh menyedihkan. Itu akibat ketidaktaatan, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau mentaati Tuhan. Akhirnya Israel mengalami kesulitan, penderitaan. Mereka lama loh ya tinggal di Babel, berpuluh-puluh tahun, lama sekali. Tapi Tuhan begitu mengasihi mereka. Di Babel pun Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Nah, anak-anak, suatu kali Raja Babel sudah dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, ada raja yang baru. Nah, raja yang baru ini Tuhan gerakan hatinya, dan raja yang baru ini mengizinkan Ezra dan teman-temannya pulang kembali ke Israel. Senang sekali. Anak-anak, bukan itu saja. Ya, raja itu memberikan banyak barang-barang berharga, emas, perak, boleh dibawa oleh Ezra pulang kembali ke Israel. Untuk apa? Untuk dipakai di dalam ibadah menyembah Tuhan. Nah, raja yang baru itu juga memberikan bahan-bahan makanan untuk Ezra, untuk perjalanan yang jauh sekali pulang ke Israel. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Ya, Tuhan membuat hati raja itu mengasihi Ezra dan mengasihi orang Israel yang lain. Nah, anak-anak,
Akhirnya Ezra dan teman-temannya, teman-temannya juga pulang ya anak-anak ya. Ada juga yang sama-sama imam, ada juga orang-orang Lewi, laki-laki, perempuan, banyak pulang bersama-sama dengan Ezra. Anak-anak perjalanannya itu jauh sekali ya. Bukan 1 jam, 2 jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada mobil ya, karena mereka jalan kaki. Ya, hampir 4 bulan. 4 bulan itu kira-kira 120 hari baru mereka sampai di kota Yerusalem di Israel. Ya, dan anak-anak sepanjang jalan itu Tuhan menjaga dan melindungi rombongannya Ezra. Ayo kita baca Alkitab dulu. Kita buka Ezra tadi pasal 7 ayat 6. Kita baca ayat 6 ya. Anak-anak boleh mendengarkan atau membaca bersama-sama di rumah ya. Ezra pasal 7 ayat 6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Luar biasa ya. Ya, Tuhan membuat raja itu mengasihi Ezra dan menyediakan semua yang diperlukan. Lalu ada lagi ya, raja itu memberikan surat kepada Ezra. Nah, surat ini Ezra bawa supaya apa? Supaya tidak ada yang mengganggu Ezra di dalam perjalanannya. Supaya kalau Ezra ketemu dengan gubernur atau wali kota di sana, nah mereka baca surat raja, oh mereka taat. Mereka akan menolong Ezra. Karena suratnya isinya adalah supaya semua orang menolong Ezra. Kalau Ezra butuh apa-apa harus dikasih. Ezra minta apa harus dikasih. Tidak boleh diganggu. Luar biasa kan Tuhan mengasihi Ezra dan orang Israel yang lain? Ya, anak-anak kita baca lagi ya. Ayat 9. Sekarang kita baca ayat yang ke-9. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, anak-anak, waktu masih di Babel itu Ezra sangat suka belajar firman Tuhan, Taurat Musa. Dia suka baca, dia belajar, dia memikirkan dengan baik apa ya artinya nih ya, apa yang Tuhan mau aku lakukan ya. Dia belajar firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Kemudian dia melakukannya. Dan waktu dia masih di Babel, dia berpikir, Tuhan, aku mau pulang ke Israel. Aku mau mengajar orang-orang Israel untuk taat pada firman Tuhan. Karena dulu nenek moyang kami tidak taat. Ezra ingin mengajar orang lain untuk taat firman Tuhan seperti dirinya taat pada firman Tuhan. Jadi ketika sudah sampai di Israel ya anak-anak ya, Ezra begitu bersukacita bisa pulang ke kampung halamannya melihat negeri Israel. Walaupun Israel tidak seindah dulu lagi karena sudah dihancurkan waktu perang ya anak-anak ya. Meskipun demikian Ezra sungguh bersyukur dia bisa pulang ke Israel. Ya, melihat negerinya kembali. Nah, kemudian Ezra menetapkan satu hari semua orang Israel disuruh berkumpul di sebuah tempat yang luas begitu ya. Laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda ya.
Yang penting sudah bisa mendengarkan dan mengerti. Nah, semua disuruh kumpul. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah dibangun ya, ada panggung di situ yang agak tinggi supaya Imam Esra bisa naik ke atasnya ya, dan semua orang yang banyak bisa melihat Imam Esra, dan Imam Esra juga bisa melihat mereka waktu membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak ya, ketika Imam Esra membaca firman Tuhan, semua orang berdiri tenang, dia sungguh-sungguh konsentrasi, fokus dengan firman Tuhan. Tidak ada yang bicara-bicara, tidak ada yang jalan sana jalan sini, tidak ada yang makan atau minum, tidak. Semua serius karena tahu mau dengar firman Tuhan. Nah, Esra membacakan firman Tuhan. Anak-anak tahu tidak, baca firman Tuhannya bukan baca 1-2 ayat saja, banyak. Dan bacanya dari pagi sampai siang. Lamanya ya. Kalau anak-anak baca Alkitab, baca 1 pasal aja sudah ngantuk ya. Baca ngantuk begitu. Tapi kalau nonton TikTok atau main game, matanya besar melotot begini ya. Enggak ngantuk-ngantuk ya. Ya, orang-orang Israel, anak-anak ya, dari pagi sampai siang loh. Alkitab bilang dari pagi sampai siang mereka mendengarkan Imam Esra membaca. Imam Esra tidak capek membaca, dan yang mendengarkan juga nggak capek, nggak bosan, nggak mengantuk. Semua dengar sungguh-sungguh. Mereka memuji Tuhan, bersyukur karena masih bisa dengar firman Tuhan. Ya, setelah dengar firman Tuhan, mereka berlutut dan mereka menyembah Tuhan. Air mata mereka mengalir. Kenapa? Karena firman Tuhan ini mengingatkan mereka akan dosa mereka. Mereka menyesal atas dosa mereka. Mereka juga teringat dulu ayah ibu mereka, kakek nenek moyang mereka juga tidak taat, menyakiti hati Tuhan. Ya, dan mereka sangat menyesal. Mereka menangis. Loh, suaranya nyaring anak-anak ya, karena banyak sekali orang. Mereka menangis karena dosa mereka. Lalu Imam Esra berkata, jangan menangis. Nehemia pasal 8 ayat 9 ayat 10. Ya, sudah dapat? Ya, dengarkan ya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, anak-anak, mereka menyesal maka mereka menangis. Mereka sadar dosa mereka maka mereka menangis. Lalu para pemimpin dan Imam Esra berkata, jangan berduka cita, jangan susah hatimu, jangan menangis. Hari ini hari yang kudus bagi Tuhan, hari penuh sukacita. Anak-anak, Tuhan mengampuni mereka. Mereka sadar dosa mereka. Ya, dan hati mereka penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan gembira, berkumpul bersama keluarga, memuji Tuhan dan makan bersama. Ada sukacita. Anak-anak lihat ya, ketika kita taat firman Tuhan, ya, hati kita penuh dengan sukacita. Tuhan mendatangkan hal-hal yang baik dan menyenangkan untuk kita. Ya, dan Imam Esra ini sangat bersyukur kepada Tuhan ketika dia yang melihat orang-orang itu yang sudah dengar firman Tuhan, mereka menangis, mereka menyesal dosa mereka, mereka bertobat, dan mulai hari ini mereka itu berjanji mau dengar firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan seperti Esra. Oh, hati Esra sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak mencintai firman Tuhan? Apakah tiap hari anak-anak baca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan?
Atau anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game, untuk nonton film, nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok. Tapi kalau baca Alkitab, malas. Alkitab tidak menarik, tidak ada gambarnya, tulisan saja. Anak-anak, Alkitab adalah firman Allah. Allah memberikan firman-Nya kepada kita supaya waktu kita baca firman Tuhan, kita bisa mengenal Allah. Kita tahu apa itu dosa dan kita tahu bagaimana berbuat yang benar, berbuat yang baik, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita melihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di dalam kitab Mazmur. Mari kita buka Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Baca sama-sama lagi. 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janjimu itu janji Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Di dalam Alkitab, firman Allah. Artinya aku mau simpan firman Allah dalam hatiku supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Allah. Ya, nah, perhatikan ayatnya baik-baik. Di mana kita harus menyimpan firman Tuhan? Di mana? Betul, di dalam hati. Supaya apa? Mengapa harus simpan firman Tuhan dalam hati? Supaya aku tidak berdosa kepada Allah. Ingat anak-anak ya, bacalah firman Tuhan, lalu pikirkan, renungkan firman Tuhan yang kamu baca. Setelah itu kamu lakukan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Imam Ezra mencintai firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dia merenungkan, memikirkannya, menyimpannya dalam hatinya. Kemudian dia melakukannya. Dan setelah itu Imam Ezra mengajarkannya kepada orang lain. Supaya orang lain juga mau mencintai firman Tuhan, mau menyimpan dalam hati dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak cukup mendengarkan. Kami akan melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, itu dia ya, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mengikuti teladan Imam Ezra? Langsung ya, adik-adik di rumah juga ya. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik, kemudian mengingat, menyimpan, tapi juga memberitahukan kepada orang lain supaya mereka juga taat kepada firman Tuhan. Yuk, siapa yang mau taat kepada firman Tuhan? Lausenita dan adik-adik semua ya. Yuk, sama-sama kita akan menyanyi lagu T-A-A-T, taat ya. Jadi, kalau lause-lause ingatkan ya, papa mama ingatkan, dengarkan ya. Firman Tuhan ingatkan kita setiap hari juga ditaati. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik boleh berdiri. Kita nyanyikan pakai gerakan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
Ezra dan kita taat seperti Tuhan Yesus, kita dengar-dengaran akan firman yang kita sudah dengar, kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Minta kesediaan Lause Grace untuk memimpin kita di dalam doa. Adik-adik semua masih berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan senang kepada puji-pujian kami, Tuhan menerima persembahan kami, dan Tuhan juga menolong kami melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kalau dalam ibadah tadi ada sikap kami yang kurang baik, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami hari-hari berikutnya kami menjadi anak yang taat, yang suka firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati Papa Mama, berkati Lause-Lause, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lause. Ya, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Adik-adik ingat, minggu depan kita juga beribadah sekolah minggu, tapi melalui Zoom ya, jangan terlambat. Oke, sekarang semua ucapkan selamat hari Minggu. God bless.